Iya, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Pak Saifuddin. Kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai termodinamika ya. Sebelumnya di video-video sebelumnya kita menggunakan video dari yang lain. Kita sudah belajar ini hukum termodinamika ya, usaha dan proses termodinamika seperti itu. Kita juga sudah belajar mengenai pengaruh derajat kebebasan ya. Oke. Nah, kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Nah, kapasitas kalor ini adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Kelvin atau 1 derajat Celcius ya. Jadi kapasitas kalor ini berarti satuannya adalah kalor per Kelvin atau Joule per Kelvin. Jadi C ya, kapasitas kalor itu C besar sama dengan Q per delta T ya. Delta T-nya perubahan suhu. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari proses-proses ya, proses-proses. Ada beberapa proses di sebelumnya itu. Ada proses isobarik ya. Di mana nih? Di sini ya. Di sini kita sudah mempelajari ada proses isobarik, isokorik ya, ya adiabatik ya. Isobarik, isokorik, adiabatik, kemudian isotermik ya, isotermik. Nah, jadi kalau isobarik ya, ini sekaligus mengingatkan saja ya, isobarik kalau ini kan proses di mana tekanannya tetap ya, tekanan tetap. Ini isobarik ya, ini isobaril. Isobarik. Kemudian ada isokorik ya. Isokorik ini proses di mana kali ini bukan tekanan, ini volume tetap. Oke, pada volume tetap. Volume tetap ya. Kemudian ada lagi isotermik dan dan adiabatik. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah isobarik dan isokorik ya. Nah, rumus dari hukum termodinamika itu kan Q sama dengan delta U ya ditambah dengan W ya kan. Nah, delta U-nya itu adalah delta U-nya ini adalah apa namanya? Perubahan energi dalam ya. Perubahan energi dalam. Nah, ketika kita membahas derajat kebebasan, kita sudah membahas mengenai energi dalam ini. Apa namanya? Energi kinetik ya. Energi kinetik gas itu kan 3/2 kT ya. 3/2 kT ini untuk apa namanya? Untuk gas monoatomik ya. Ini untuk gas monoatomik. Nah, kemudian ada untuk diatomik ini rumusnya ada 3/2 kT. 3/2 kT ini untuk apa namanya? Suhu yang kecil ya. Suhu yang rendah. Oke, maaf sambil belajar. Ini gas diatomik juga masih diatomik tapi suhu rendah. Jadi ini suhunya rendah itu yang disebut dengan rendah itu kurang lebih
250 Kelvin. Nah, ini suhu rendah. Nah, kalau suhunya 500 Kelvin, itu energi kinetiknya, energi kinetiknya itu adalah 5/2 kT, itu kan ya. Ini sama, gasnya gas diatomik ya, atomik. Nah, kalau suhunya berapa? 1000 Kelvin ya, 1000 Kelvin. Ini saya mengulang ya, padahal sebetulnya nggak harus ngulang. Nggak apa-apa lah ya. Nah, ini 7/2 kT. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, kemudian kalau perubahan energi dalamnya, energi dalam itu adalah jumlah partikel gas dikalikan dengan energi kinetik gitu. Jadi kalau yang ini delta U-nya gitu ya, bisa delta U atau U ya. Delta U-nya ini berarti 3/2 NKT gitu, NKT. Nah, kemudian kalau yang ini berarti tinggal menyesuaikan saja. Berarti kalau yang ini delta U-nya itu adalah sama, ini juga ya, 3/2 NKT. Jadi prinsipnya adalah N kali EK ya. Nah, kalau yang ini berarti 5/2 NKT gitu ya. Ya, dan seterusnya lah ya. Oke, paham ya? Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di dalam di dalam hukum termodinamika ke-1, ini kan rumusnya seperti ini ya. Delta U tambah W. Oke ya. Ini sambil ngulang-ngulang aja lah ya. Oke. Nah, ini kan kalau saya ulang lagi nih yang sebelum-sebelumnya. Ini dari kan rumus ini kan ngambilnya itu dari bahwa kalau ada sistem gitu kan, ada sistem gas gitu ya. Kemudian dimasukkannya kalor, dimasukkan ke dalamnya kalor, maka si kalor ini dipergunakan untuk menambah energi kinetik gas. Jadi gasnya itu di sini semakin kalau semakin panas kan energi kinetiknya semakin besar ya, sehingga ini semakin kacau di dalamnya nih. Jadi dipakai untuk menggerakkan gas. Jadi gerakannya jadi keras gitu ya, jadi tambah kuat. Nah, yang kedua itu digunakan untuk mengembangkan sistem sendiri gitu. Jadi artinya si volume sistemnya jadi mengembang gitu ya. Jadi ini volumenya naik. Nah, volumenya naik. Akibat volumenya naik terjadilah namanya usaha gitu kan. Usahanya P sama dengan W sama dengan P kali delta V. Oke, ya gitu ya. Jadi sehingga di sini Q-nya itu dipakai dua, yaitu dipakai untuk energi dalam U ya, dan yang kedua dipakai untuk oke. Nah, oke ya. Kemudian kalau gasnya ini U-nya ini gitu ya. Oke, nah kemudian nah untuk kita akan isobarik dan isohorik ya, isobarik dan isohorik. Nah, kalau yang isobarik dulu ya. Oke, isobarik. Isobarik itu kan tekanan tetap. Tekanan tetap ya. Karena dia tekanannya tetap, maka usahanya itu sama dengan yang dipakai adalah P dikalikan delta V. Jadi P-nya tetap itu adalah P-nya. Tapi volumenya berubah gitu ya. Ini isobarik, karakter isobarik.
Nah, karena tadi apa namanya Q itu, oke dari sini dulu ya. Ya dari sini dulu, oke. Karena Q itu sama dengan delta U, ya. Delta U ditambah W, ya, delta U tambah W. Nah, karena delta U-nya sendiri itu adalah, saya naikin lagi. Karena delta U-nya sendiri adalah, misalnya untuk diatomik ya, monoatomik. Nah, gitu ya. W-nya, ini W-nya rumusnya beda lagi nih ya. W itu rumusnya bisa ini ya, bisa juga ini. Sama dengan NKT. Nah, bisa ini ya. Ini kalau ini umum ya, NKT. Satu lagi yang NRT ya, persamaan gas ideal, ingat ya di video itu. Nah, maka W-nya ini adalah NKT. Nah, sehingga Q-nya jadi berapa? Q-nya jadi 5/2 5/2 NKT. NKT. Ya, ini Q-nya ya. Nah, kalau misalnya karena tadi rumus daripada kapasitas kalor itu adalah Q, ya oke, Q dibagi delta T, perubahan suhu ya, perubahan suhu. Nah, maka karena tadi itu Q itu 5/2 NKT, kemudian dibagi T. Nah, T-nya kan habis ya. T-nya kan habis. Sehingga sisanya adalah 5/2 NK gitu ya. 5/2 NK gitu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, atau bisa juga menggunakan rumus satu lagi, yaitu 5/2 NR gitu ya. NKT, NRT sama saja. Tapi yang sering dipakainya yang NR ya. Aduh. Oke. Oke, mohon maaf ya saya ininya tidak terstruktur ini ngejelasinnya. Nah, jadi ini 5/2 NR. Oke. Nah, kemudian kalau yang isohorik bagaimana? Nah, kalau yang isohorik, kalau dia isohorik, oke, isohorik. Isohorik itu kan artinya volume tetap ya. Kalau ini tetap. Volume tetap. Oke. Nah, kalau yang tadi tekanan tetap ya. Tekanan tetap. Oke. Nah, gitulah ya. Nah, kalau yang isohorik otomatis karena dia volumenya tetap ya, volumenya tetap. Maka si rumus W itu kan tadi usaha ya. Usahanya yang P dikali delta V. Kalian perhatikan, kalau volumenya tetap, maka di sini delta V-nya akan tidak ada perubahan. Delta V itu kan perubahan volume ya. Nah, perubahan volumenya 0 gitu kan. Sehingga W akan sama dengan 0 juga. Nah, sehingga Q-nya ini sama dengan delta U saja. Delta U saja. W-nya tidak ada. Jadi kalori yang dimasukkan ke dalam sistem hanya akan digunakan untuk memanaskan sistem saja. Mana tadi? Nah, hanya untuk memanaskan sistem saja. Dia tidak mengembang. Si kalornya ini tidak digunakan untuk mengembangkan wadah. Tidak mengembangkan piston gitu ya kalau di mesin. Jadi hanya digunakan untuk dalam saja. Jadi Q-nya sama dengan delta U. Nah, maka praktis ya